Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar untuk pertemuan pengantar ASDOP ya, untuk topik konsep dasar asuhan bayi baru lahir ya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah Anda selesai mempelajari ini, maka harapannya kita sebagai seorang bidan itu mampu memberikan asuhan yang tepat pada bayi baru lahir dan neonatus ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan bayi baru lahir ya, dan apa juga yang disebut dengan neonatus ya. Jadi bayi baru lahir biasa juga disebut dengan neonatus ya. Itu untuk mendefinisikan bahwa bayi itu usia 0 sampai 28 hari atau yang disebut dengan neonatus ya. Bayi baru lahir yang fisiologis adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu dengan berat badan 2.500 sampai 4.000 gram atau 2,5 sampai dengan 4 kilo. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tanya, Bu, kalau bayi misalkan lahir di usia kehamilan kurang dari 37 atau di usia kehamilan lebih dari 42 minggu, apakah disebut BBL fisiologis atau BBL normal apa tidak? Jawabannya adalah bukan ya. Karena yang namanya fisiologis atau normal itu adalah bayi yang dilahirkan dengan rentang waktu yang normal yaitu 37 sampai dengan 42 minggu, kemudian dengan berat badan yang normal juga yaitu antara 2,5 sampai dengan 4 kilo. Nah, tadi definisi bayi baru lahir biasa juga disebut dengan neonatus, yaitu bayi dengan usia 0 sampai 28 hari. Itu menurut Kemenkes RI tahun 2010 ya. Nah, di sini ada tanda bayi yang dilahirkan sehat ya. Jangan lupa bahwa nanti pada saat kita menolong persalinan, setelah bersalin maka kita akan melakukan yang namanya penilaian selintas ya. Penilaian selintas itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah bayi berwarna kemerahan, kemudian bayi menangis apa tidak, dan gerakannya aktif atau tidak. Jadi kalau 3 dari penilaian itu dijawabnya adalah iya, maksudnya bayi menangis, warna kulit kemerahan, kemudian gerakannya aktif, maka disebut bayi baru lahir yang sehat ya atau normal. Tetapi jika salah satu ya yang pertanyaan tadi dijawab dengan tidak, misalkan bayi tidak menangis atau ya bayi tidak bergerak dengan aktif atau warna kulit bayi tidak kemerahan, salah satu saja, maka bisa dikatakan bayi itu bukan lahir dengan keadaan yang normal ya, atau biasa disebut untuk bayi yang lahir dengan tanda salah satu tanda tersebut itu tidak, itu disebut bayi yang mengalami asfiksia atau kesulitan bernafas. Nah, menurut Kemenkes tahun 2010 ya, bahwa tanda-tanda bayi lahir sehat itu adalah berat badannya itu normal. Nah, dikatakan normal itu berapa ya? 2.500 sampai dengan 4 kilo. Kemudian lahir di usia kehamilan 37 sampai dengan 40 minggu ya. Ada juga referensi yang mengatakan sampai dengan 42 minggu. Kenapa? Karena ada ya referensi yang mengatakan jika bayi lahir di usia kehamilan lebih dari 40 minggu, biasanya akan mengalami beberapa masalah ya. Dikarenakan fungsi dari plasenta setelah 40 minggu itu sudah mulai mengalami penurunan ya. Kita tahu bahwa plasenta itu merupakan suatu tempat sebagai penyalur nutrisi, udara, oksigen, dan lain sebagainya dari ibu ke bayi. Jika dengan berkurangnya fungsi dari plasenta tersebut, maka fungsi dari plasenta sebagai tempat ya untuk menyalurkan makanan dari ibu ke bayi juga pasti akan berkurang. Nah, kemudian yang namanya tanda bayi lahir sehat itu adalah segera menangis. Nah, segera menangis, tanda kulit kemerahan, gerakannya aktif biasanya itu saling berkaitan. Jadi nggak ada bayi lahir menangis tapi gerakannya aktif. Warna kulit kemerahan itu sudah ada ya. Jadi kalau bayi lahir tidak menangis ya biasanya akan diikuti gerakannya lemah. Kemudian warna kulitnya juga biru atau pucat ya. Tapi kalau gerakan bayi lahir menangis ya, maka biasanya diikuti dengan gerakannya yang aktif dan warna kulitnya juga merah ya, merah jambu. Bisa menghisap ASI dengan baik
ya. Nanti kalau bayi sudah lahir, kemudian kita dalam waktu kurang lebih 30 sampai 60 menit kita lakukan inisiasi menyusu dini, kemudian bayi akan sampai ke puting, maka bayi akan bisa mengisap puting susu ibu dengan baik, ya. Dan bayi tidak memiliki cacat bawaan, ya. Jadi saya ulangi bahwa tanda bayi lahir sehat itu kalau dia berat badannya normal, lahir dari usia kehamilan yang normal, segera menangis, gerakannya aktif, warna kulit merah, kemudian bisa mengisap ASI dengan baik dan tidak memiliki cacat bawaan. Nah, apa saja asuhan yang bisa kita berikan ya kepada bayi ya? Yang pertama adalah pencegahan kehilangan panas. Jadi ketika bayi baru lahir ya, itu sangat rentan sekali untuk terjadi proses kehilangan panas. Bayi di dalam kandungan itu hangat ya, dia berada di dalam air tapi airnya juga nggak dingin. Ya karena suhu tubuh kita itu kan panas ya. Jadi hangat di dalam ya, tidak ada bising ya. Jadi ketika bayi keluar terpapar dengan udara yang ada di luar, nah kalau bayi tidak bisa melakukan adaptasi, maka yang terjadi adalah bayi akan mengalami hipotermia. Ya. Nah, nanti ada asuhan yang kita bisa berikan untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi. Ya. Kemudian, nah asuhan itu apa saja ya? Jadi ketika bayi lahir, ya baru lahir, setelah kita lakukan penilaian selintas, maka bayi itu kita letakkan di atas perut ibu. Yang di atas perut ibu itu sudah kita letakkan handuk, ya, handuk kering dan bersih. Kemudian kita bersihkan ya cairan yang ada di badan bayi, termasuk juga cairan yang ada di kepala, tapi tanpa kita menghilangkan lemak ya atau vernik yang ada di kulit-kulit bayi. Karena vernik itu bisa melindungi panas bayi ya. Jadi kita keringkan ya sampai dengan cairannya melekat di dalam kulit bayi itu, di tubuh bayi itu hilang. Setelah itu handuk tersebut kan basah ya, kita ganti dengan bedong yang kering dan bersih. Kemudian kita tutupkan ya, kemudian kita lakukan tindakan ke ibu ya untuk kala 3. Kemudian setelah itu kita langsung ke bayi lagi untuk tindakan memotong dan merawat tali pusar ya. Kemudian pembersihan jalan nafas. Nah, ini yang kita bisa lakukan ketika bayi lahir itu menangis keras, warna kulit kemerahan, gerakannya aktif, maka kita menghindari untuk melakukan pembersihan jalan nafas dengan menggunakan selim ya atau selang ya. Kenapa? Karena malah akan membuat resiko terjadinya cedera pada hidung bayi ya. Karena mukosa pada hidung bayi baru lahir itu sangat-sangatlah tipis ya, sangat-sangat rentan sekali ya. Jadi kalau kita membersihkannya tidak hati-hati, yang terjadi adalah terjadi luka atau lecet ya. Nah, kalau bayi lahir tidak menangis, kemudian sebelumnya kita lakukan anamnesa ternyata air ketubannya itu berwarna keruh atau bercampur dengan metonium, maka yang bisa kita lakukan adalah ketika kepala bayi lahir, kita langsung bersihkan jalan nafas ya. Jadi ke hidung baru ke mulut dulu kita bersihkan supaya tidak terjadi yang namanya asfiksia. Kemudian memotong dan merawat tali pusat. Nah, ini penting sekali ya. Kita harus menggunakan evidence base yang terbaru bahwa memotong dan merawat tali pusat itu kita upayakan itu lebih dari 2 menit ya. Jangan sampai tadi lahir ya, bayi lahir kemudian kita letakkan di atas perut ibu langsung jepit potong ikat. Itu dulu ya. Nah, teori yang sekarang adalah ketika bayi lahir kita lakukan penilaian selintas, kita letakkan bayi di atas perut ibu, kemudian kita keringkan ya untuk mencegah terjadi kehilangan panas. Kita ganti dengan bedong yang kering, kita tutup dulu ya. Jadi bayi tidak dilakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat dulu. Tapi yang kita lakukan adalah apa? Kita berikan suntikan oksitosin ya pada ibu untuk mempercepat kala 3 atau membantu melepaskan plasenta ya. Jadi kita palpasi dulu, kita beritahu ibu untuk suntik, kita injeksikan oksitosin 10 international unit. Jadi dari bayi lahir sampai dengan tindakan jepit potong itu berarti ada jeda. Jedanya berapa? Kurang lebih 2 menit. Baru setelah tindakan kita menyuntikkan oksitosin selesai, baru kita pindah ke bayi lagi untuk melakukan jepit, potong, dan ikat. Nah, teknik seperti itulah itu yang dinamakan DUC, Delay Umbilical Cord Clamping ya. Jadi menunda penjepitan dan pemotongan tali pusat dengan tujuan itu adalah memperbanyak jumlah
darah dari ibu yang ke bayi. Jadi kita masih beri kesempatan nih darah yang ada di plasenta ibu untuk masuk ke bayi melewati tali pusat. Tapi kalau setelah bayi lahir kemudian langsung kita potong, maka secara otomatis darah yang dari plasenta ke tali pusat itu akan berhenti. Ya, jadi kita berikan kesempatan darah lebih banyak. Ternyata hasil penelitian dengan adanya DUC ini itu akan meningkatkan kadar Hb pada bayi. Kemudian akan mengurangi risiko bayi mengalami penyakit kuning atau hiperbilirubin. Ya, nah yang utama itu adalah bisa meningkatkan kadar Hb. Kalau kadar Hb-nya bagus, otomatis maka daya tahan tubuh bayinya juga akan menjadi bagus. Ya. Kemudian kita lakukan IMD ya. Jadi setelah kita lakukan jepit, potong, kemudian ikat, ya tahap berikutnya adalah bayi kita letakkan di atas perut dan dada ibu. Ya, kita letakkan kepala bayi itu di bawah kedua puting susu ya, karena tujuannya nanti supaya bisa merangkak mencari puting susu. Tangan kita letakkan di atas hidung ya, supaya membaui. Kenapa membaui? Karena tangan kita kan masih bau cairan anion ya. Jadi bayi nanti akan bergerak mencari tangan tersebut. Kemudian kaki kita posisikan seperti katak. Kemudian kita selimuti ibu dan bayinya ya. Kemudian kita pakaikan topi bayi. Kulit bayi dan kulit ibu itu harus skin to skin kontak. Maksudnya ibu tidak boleh menggunakan pakaian, tapi memang pakaiannya dilepas ya. Kemudian bayinya diletakkan di atas badan ibu itu biar kontak kulit bayi dan kulit ibu itu terjadi secara langsung. Tidak ada kain atau apa bagian-bagian lain yang menghalang. Itu namanya IMD. Nah, kurang lebih nanti setelah 1 jam ya, bayi itu akan mencapai puting susu. Maka bayi akan secara otomatis itu akan menghisap puting susu tersebut ya. Kurang lebih hisapan pertama itu antara 15 sampai 20 menit. Nanti kalau sudah selesai, bayi akan melepaskan dengan sendirinya puting susu tersebut. Itu ya. Kemudian ada yang namanya identifikasi. Nah, ini penting juga ya. Apalagi misalkan kalau bersalin itu di puskesmas atau di rumah sakit yang pasiennya itu tidak hanya satu ya, bisa 2, 3 bahkan lebih. Nah, itu identifikasi itu sangat penting. Loh, kenapa? Jangan sampai bayi itu tertukar ya, tertukar dengan bayi yang lain. Nah, caranya bagaimana? Nah, identifikasi tentunya kita bisa setiap rumah sakit beda-beda ya. Ada yang memakaikan gelang identifikasi, di situ ditulisin nama, ya namanya itu ya berarti bayi Nyonya S misalkan gitu ya. Kemudian tanggal lahir, kemudian berat badan, kemudian panjang badan ya. Kemudian untuk di rekam medisnya itu biasanya langsung diidentifikasi dengan cap kaki ya, cap kaki atau cap kaki kanan dan kiri untuk membedakan ya bayi yang satu dengan bayi yang lain untuk meminimalkan risiko tertukar. Kemudian injeksi vitamin K ya, yang tidak kalah penting lagi kalau bayi baru lahir itu harus diberikan injeksi vitamin K. Nah, apa itu vitamin K? Vitamin K itu adalah salah satu vitamin yang digunakan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada bayi atau risiko terjadinya perdarahan pada bayi. Walaupun tidak semua bayi akan mengalami perdarahan, tetapi injeksi vitamin K itu wajib diberikan untuk profilaksis atau untuk pencegahan. Nah, yang paling penting lagi adalah pencegahan untuk terjadinya perdarahan pada otak bayi, ya. Kenapa? Karena ada beberapa bayi karena penyakit tertentu itu kadar vitamin di dalam tubuhnya itu kurang, sehingga jika terjadi perdarahan maka tidak bisa melakukan penghentian untuk perdarahannya tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir itu adalah salep mata. Nah, salep mata itu sangat penting ya. Kita berikan bisa menggunakan eritromisin ya. Kita bisa menggunakan juga chloramphenicol ya. Nah, untuk apa sih bayi baru lahir itu kan masih steril, Bu, ya. Kenapa harus kita berikan salep mata? Karena itu untuk melindungi bayi dari infeksi pada saat kelahiran bayi, terutama pada ibu-ibu yang misalkan mempunyai penyakit chlamydia atau mempunyai penyakit menular seksual yang lainnya. Nah, ketika bayi lahir spontan melewati jalan lahir, maka secara otomatis cairan pada jalan lahir ibu itu bisa masuk ke mata bayi yang akan menyebabkan konjungtivitis pada bayi atau ophthalmia neonatorum ya. Maka harus kita berikan salep mata atau pencegahan.
Nah, pada bayi-bayi yang mengalami infeksi pada mata itu biasanya akan terjadi hari kedua sampai dengan 2 minggu setelah dilahirkan. Ya, ini juga harus dibersihkan ya dan diberikan salep mata terus ya kalau sudah terjadi infeksi. Tetapi untuk profilaksis itu cukup diberikan 1 kali yaitu pada saat bayi baru lahir. Kemudian asuhan yang berikutnya adalah kita lakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala ya sampai dengan ke kaki ya untuk mengidentifikasi apakah ada eh, pemeriksaan yang tidak normal atau ada cacat pada bayi ya, terutama bagian anus ya. Kita lakukan pemeriksaan yang namanya colok anus ya untuk mengetahui ada atresia ani atau tidak. Kemudian imunisasi HB0 ya. Nah, imunisasi hepatitis itu digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis ya, yang bisa merusak bagian hepar atau hati ya secara kronis pada bayi baru lahir. Nah, imunisasi HB0 ini diberikan 1 jam setelah kita injeksi vitamin K ya. Nah, nanti pertanyaannya, Bu, vitamin K itu diberikan di mana ya? Imunisasi HB0 juga diberikan di mana? Jadi kita memberikan injeksi vitamin K itu di paha bayi ya. Yang paling mudah dijangkau itu adalah paha luar ya. Paha lateral, anterolateral, atas luar ya bayi ya. Bu, kalau yang vitamin K di mana? Imunisasi HB0 di mana? Kalau secara teori itu tidak ada perbedaan, yang penting IM. Tetapi secara protokoler untuk penyeragaman itu maka injeksi vitamin K itu diberikan di sebelah kiri, kemudian imunisasi HB0 itu diberikan di sebelah kanan. Itu untuk penyeragaman. Jadi nanti ibu bisa mudah mengingat ya kalau ditanya misalkan, Bu, bayinya sudah disuntik belum? Sudah, suntiknya di sebelah mana? Sebelah kiri. Oh, berarti yang dimaksud itu mungkin injeksi vitamin K. Kalau di sebelah kanan berarti imunisasi HB0 ya, itu jadi sesegera mungkin itu diberikan. Nah, adaptasi fisiologis bayi baru lahir yang pertama itu tentang sistem pernafasan ya. Jadi pernafasan pertama pada bayi baru lahir normal itu terjadi dalam 10 detik pertama sesudah lahir. Pernafasan pada bayi baru biasanya adalah pernafasan diafragmik dan diafragmatik dan abdominal. Jadi belum menggunakan pernafasan hidung. Sementara itu, frekuensinya pernafasan juga belum teratur ya, berkisar antara 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian adaptasi yang berikutnya adalah perlindungan termal atau suhu tubuh ya. Hilangnya panas tubuh dari bayi baru lahir ke lingkungannya itu dapat terjadi dalam beberapa mekanisme yaitu konduksi, konveksi, radiasi dan evaporasi. Nah, kita di slide berikutnya itu akan kita jelaskan ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh. Sebelum lahir, plasenta merupakan sawar yang menjaga janin bebas dari antigen dan stres imunologis. Setelah lahir, bayi menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi karena sistem kekebalan tubuhnya itu belum matang ya. Jadi plasenta ya sebagai yang menjaga bayi ya terhadap antigen, kemudian ada obat-obatan yang tidak bisa diterima bayi, itu akan juga memberikan imunisasi imunnya ya, akan memberikan apa namanya apa kekebalan tubuh ya, sistem kekebalan tubuh dari ibu ke bayi itu akan diberikan setelah kehamilan 36 minggu ya. Jadi kalau bayi yang lahir kurang dari 36 minggu biasanya akan mudah sakit karena ibu belum mentransfer sistem kekebalan tubuh ke tubuh bayi ya. Nah, kita lihat ada mekanisme kehilangan panas pada bayi, yaitu yang pertama evaporasi. Ya. Contohnya apa? Kehilangan panas dengan cara penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh karena pada saat lahir bayi tidak segera dikeringkan. Tadi bayi baru lahir ya, itu kan penuh dengan cairan ya, cairan ketuban tadi. Itu harus kita segera keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Kalau tidak akan terjadi evaporasi. Kemudian konduksi. Konduksi itu apa? Yaitu kehilangan panas tubuh mulai kontak langsung antara tubuh dengan permukaan yang dingin. Contohnya tadi, ketika kita melakukan pemeriksaan antropometri, kita kan akan melakukan pemeriksaan berat badan dan panjang badan ya. Pemeriksaan berat badannya kita menimbang ya, bayi kita letakkan bayi di timbangan gitu ya. Nah,
timbangan tadi itu harus dilapisi dengan kain ya, yang bersih, yang kering ya, supaya tidak ada kontak langsung timbangan tadi dengan tubuh bayi, karena timbangan tadi tentunya dingin ya, karena sudah terpapar dengan AC gitu ya sebelumnya. Ya, itu akan terjadi kehilangan panas yang konduksi. Kemudian kalau konveksi itu gimana? Konveksi itu kehilangan panas yang terjadi pada saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin ya. Misalkan bayi diletakkan di dekat dengan jendela ya. Maka udara yang masuk ya ke jendela kemudian melewati bayi itu juga akan bisa menyebabkan kehilangan panas bayi ya, seperti konveksi. Kemudian bayi diletakkan di ruangan yang di bawahnya AC gitu ya. Itu kan mengeluarkan udara ya. Nah, itu juga bisa terjadi kehilangan panas yaitu konveksi. Kemudian radiasi ya. Radiasi itu kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Misalkan bayi nih, bayi itu di boxnya itu diletakkan di pinggir dekat dengan tembok. Tapi temboknya ini dingin ya, atau temboknya yang ber-AC gitu ya, jadi temboknya dingin. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya radiasi, kehilangan panas tubuh yang namanya radiasi. Jadi suhu tubuh bayi itu akan terserap ke tembok ya, sehingga bayi akan menjadi hipotermi. Nah, adaptasi psikologis ya, pada bayi baru lahir itu yang namanya ada reaktivitas ya. Periode pertama atau biasa disebut reaktivitas. Periode pertama reaktivitas dimulai sejak bayi lahir dan berlangsung selama 30 menit. Nah, karakteristik pada periode ini adalah respirasi dan pernafasan itu berlangsung cepat ya. Bisa lebih dari 80 kali per menit. Irama yang tidak teratur, ekspirasi mendengur ya, jadi kelihatan gitu ya, kelihatan suaranya. Terdapat retraksi pada dada, memiliki sejumlah mukus, kadang-kadang di ujung bibir itu keluar cairan ya. Dan bayi biasanya akan menangis dengan kuat. Nah, ini adalah tanda bayi yang lahir yang sehat ya, menangis kuat. Tapi kalau bayinya cuma merintih, itu berarti bayi yang tidak sehat. Kemudian setelah 30 menit ya, misalkan kita pas 30 itu melakukan IMD ya, kemudian bayi mencapai puting susu, biasanya dia akan tertidur ya, fase tidur. Biasanya berlangsung 2 sampai 4 jam ya. Nah, pada fase ini bayi atau aktivitasnya jadi kurang ya, karena tidur ya. Fase tidur mengacu pada periode berkurangnya responsivitas. Tapi kalau kita gerakkan ya, kita kagetkan refleks moro ya, pada bayi baru lahir yang sehat, maka dia akan bergerak kaget gitu ya. Habis itu menangis ya. Kalau tidak kaget, habis itu tidur lagi. Ya, itu namanya refleks moro. Nah, periode kedua reaktivitas yaitu periode ini berlangsung 2 sampai 8 jam bayi baru lahir normal ya. Denyut jantung dan laju pernafasan meningkat, frekuensi nadi apikal berkisar 120 sampai 160 kali per menit, sedangkan nafas berkisar 30 sampai 60 kali per menit. Jadi lama-kelamaan tadi dari awal itu 80 ya, kemudian turun-turun lagi menjadi normal 30 sampai 60 kali per menit. Peristaltik usus juga meningkat, jika bukan hal yang jarang kalau bayi baru lahir kemudian mengeluarkan yang namanya mekonin. Mekonin itu adalah kotoran feses bayi yang biasanya dikeluarkan pada hari pertama dan kedua, yang warnanya itu hijau dan agak lengket. Ya. Nah, asuhan pada bayi baru lahir meliputi apa? Ya, asuhan pada bayi usia 2 sampai 6 hari itu meliputi pemberian minum. Minum ya. Minum di sini bukan air putih atau air teh ya kalau bayi baru lahir. Minum di sini cukup bayi itu diberikan ASI saja ya. Selama kurang lebih 6 bulan dan bisa diteruskan sampai 2 tahun. Nanti setelah 6 bulan baru diberikan makanan pendamping ya, pendamping ASI. Jadi ibu harus diberikan informasi bagaimana cara menyusui yang benar, ya, teknik menyusui yang benar. Karena apa? Karena salah satu kegagalan menyusui itu apa? Karena ibu itu tidak telaten, ya, tidak telaten dalam memberikan ASI, ya, karena mungkin dia belum tahu tentang teknik menyusui yang benar. Jadi kalau misalkan bayinya itu agak rewel ketika diberikan puting di awal-awal menyusui, ya, ibu menjadi tidak sabar, ya. Tapi ketika diberikan susu formula kok cepat ya, bayinya mengisapnya cepat ya, nggak rewel gitu ya. Akhirnya motivasi untuk memberikan ASI menjadi turun ya. Tapi sebagai pemberi asuhan, sebagai bidan, maka kita harus
bisa memotivasi ibu untuk tetap memberikan ASI saja selama 6 bulan pertama ya. Jangan lupa ya, kita harus bersihkan juga ya mulut bayi ya dengan apa? Bisa menggunakan kapas ya yang kita masukkan ke dalam air matang ya. Kita usapkan ya kapas di bagian mulut ya bayi, lidah bagian atas maupun lidah bagian bawah untuk mencegah yang namanya sariawan atau stomatitis ya. Kemudian BAK dan BAB ya. Jadi jangan kaget kalau bayi itu ketika bayi baru lahir itu bisa BAK sampai 6 kali, 7 kali sehari. Itu artinya kecukupan ya pemberian minumnya itu sesuai ya. BAB juga bayi bisa 1 sampai 4 kali ya. Kalau bayi itu hanya diberikan ASI, maka BAB-nya itu sedikit berwarna hijau, kemudian lunak ya, lembek ya. Tetapi kalau bayi diberikan susu formula, maka biasanya BAB-nya akan berwarna coklat, kemudian agak padat ya, dan biasanya bayi itu akan mengalami konstipasi. Ya, jadi hati-hati untuk ibu-ibu yang misalkan di awal-awal kelahiran itu sudah memberikan susu formula. Ya, harus kita motivasi untuk menggantinya dengan ASI. Tidur ya, jadi bayi juga butuh waktu istirahat. Cuma di sini untuk frekuensi dan lamanya tidur itu jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan usia-usia setelahnya ya. Jadi isinya bayi itu tidur ya, kemudian bangun ya, kemudian disusukan. Setelah itu nanti BAK atau BAB nanti turun lagi ya, tidur lagi gitu ya. Nah, pada saat tidur kita juga harus menjaga keamanannya ya. Kita harus menjaga tempatnya supaya apa? Supaya bayi juga bisa terjaga ya kebutuhan untuk tidurnya ya. Bersih, kemudian nyaman, tidak bising ya. Itu harus kita jaga. Kemudian kebersihan kulit bayi ya. Nah, bayi itu perlu kita mandikan ya pagi, kemudian bisa juga sore hari. Tapi kalau tali pusat belum lepas, kita hindarkan untuk memandikan bayi dengan cara mencelupkan ya seluruh tubuh bayi. Ya, cukup kita bersihkan mandi di atas meja, kemudian kita lap ya menggunakan sabun, kemudian dibersihkan dengan air bersih, kemudian kita keringkan. Nah, bayi itu tidak perlu diberikan bedak-bedak atau wewangian ya, karena itu akan menimbulkan iritasi pada kulit bayi. Ya, kulit bayi itu masih sangat lembut, masih sangat sensitif, sehingga kita harus hati-hati untuk menjaga kebersihan kulit bayi. Nah, Bu, kalau misalkan di budayanya di tempat saya, misalkan contohnya itu kan bayi diberikan pupuk-pupuk itu ya di bagian dahi ya. Itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya secara teori tidak perlu ya. Tapi karena itu budaya ya, selagi pupuk itu tidak berbahaya, misalkan sedikit saja ya, dibawa, maaf kok bukan di dahi ya, di ini ubun-ubun ya, ubun-ubun besar ya biasanya, selagi itu tidak berbahaya, tidak panas ya, karena kan ada pupuk yang sifatnya itu panas ya, itu nggak apa-apa, tapi sebaiknya tidak. Tapi kadang-kadang kalau di desa itu kita nanti menentang adat ya, kalau misalkan tidak diikuti nanti bidannya bisa terjadi kontra ya dengan lingkungan sekitar ya. Nah, itu kita pastikan bahwa itu aman ya, bersih ya. Kemudian nggak usah lama-lama ya, karena itu nanti akan meninggalkan kotoran ya, yang mungkin akan agak sulit ya dibersihkan ya. Nah, itu tujuannya apa sih Bu? Itu tujuannya sebenarnya kalau ubun-ubun bayi itu kan nanti kalau di awal-awal lahir itu kan biasanya agak terlihat ya nyur-nyur ya, atau sangat-sangat kelihatan tipis ya, sehingga itu perlu ditutup ya, karena takutnya nanti kalau ditusuk bolong katanya ya. Tapi itu cuma mitos saja ya, tidak dikasih pun tidak apa. Ya. Kemudian menjaga keamanan bayi ya. Nah, ini penting juga nih ya, beberapa kejadian bayi meninggal karena ibu teledor, karena ibu lalai ya. Kalau balita meninggal gitu udah banyak juga ya kita melihat ya di televisi ya, ada yang cekur ya, ada yang eh, terpeleset ikut dan sebagainya. Ini juga kita harus menjaga keamanan bayi. Bayi itu harus dijaga walaupun dia masih tidur ya. Jadi harus tetap ada yang menjaga. Kalaupun bepergian dengan menggunakan kendaraan roda 4, itu bayi juga harus diletakkan di tempat untuk memang ada tempatnya khusus kalau di luar ya, di
luar negeri itu memang bayi itu kalau bepergian itu tidak di pangku ibunya itu tidak ya, tetapi memang ada kursi khusus yang bisa digunakan untuk bayi ya, untuk tidur ya, dan terutama adalah untuk menjaga keamanan. Jadi jangan pernah meletakkan bayi tidur kemudian di sampingnya kasih bantal, kanan kiri bantal, atas bantal ya. Kemudian di situ di sebelahnya itu ada popok, kemudian diselimuti itu jangan pernah ya. Kenapa? Karena itu kalau tertarik oleh bayi secara tidak sengaja bisa menutupi ke muka, bisa menutupi jalan nafas, maka yang terjadi adalah bayi bisa meninggal ya, sudden death ya, meninggal mendadak. Itu asuhan yang bisa kita berikan ke bayi usia 2 sampai 6 hari. Kemudian ditambahan untuk asuhan bayi yang berikutnya ada selama 6 minggu adalah bonding attachment ya. Membuat keterikatan batin antara ibu, ayah, ya mungkin kakaknya ya dengan bayi ya. Nah, ini ada korelasi dengan bayi rewel apa tidak ya. Jadi bayi yang merasa tenang, merasa aman ya karena mungkin dekat dengan orang tuanya, itu bayi akan cenderung sedikit rewel atau sedikit menangis dibandingkan bayi yang tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan orang tuanya. Ya, Loh, Bu, apakah bayi bisa ngomong? Bayi tidak bisa bicara, tetapi bisa merasakan dengan touch, dengan sentuhan, ya. Jadi kalau misalkan ibu menyusui, ya, menyusui itu yang di kita kan memangku ya, memangku bayinya. Itu kita, tatapan kita itu jangan ke HP, jangan juga ke televisi. Karena apa? Nanti yang bayi dapatkan itu hanya secara fisiknya saja, asinya saja. Tapi bayi tidak mendapatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi ketika menyusui ya. Jadi kalau menyusui bayi ya, walaupun bayi mungkin pada awal-awal itu penglihatannya belum jelas, maka mata kita harus melihat ke bayi ya. Tangan kita bisa membantu untuk menyentuh bagian misalkan kepalanya, bagian badannya atau bagian-bagian yang lainnya. Ya. Jadi kalau menyusui tapi tangan kita yang kanan itu tangan kiri kita kan pegang nih bayinya kepalanya. Tangan kanan kita pegang HP atau mata kita melihat ke televisi, maka itu tidak terjadi yang namanya tujuan pemberian ASI ya. Yang tujuan utamanya nutrisi tapi tujuan berikutnya bonding attachment-nya itu tidak terjadi. Itu ya, penting ya. Tidak hanya ibu tetapi juga anggota keluarga yang lain ya, terutama ayah ataupun kakak dari si bayi. Nah, menurut kebijakan pemerintah ada jadwal kunjungan neonatus ya yang biasa disebut KN1, KN2 dan KN3 ya. KN1 itu perlu diingat itu antara 6 sampai 48 jam ya. Jadi kalau bidan melakukan kunjungan ke bayi ketika usia bayi 6 jam sampai dengan 2 hari atau 48 jam maka itu disebut KN1 ya. Jadi minimal 1 kali kita melakukan KN1. Bu, 2 kali boleh-boleh kalau misalkan ada misalkan masalah atau ada komplikasi pada bayi sehingga bidan melakukan kunjungan yang lebih dari 1 kali itu boleh. Kemudian ada yang namanya KN2. Ya, KN2 itu dilakukan pada bayi usia 3 sampai 7 hari. Jadi kalau bidan melakukan kunjungan di hari ketiga sampai 7, maka disebut KN2. Minimal 1 kali. Lebih boleh nggak, Bu? Boleh ya. Tadi ya, misalkan ternyata hari kemarin pada saat kunjungan KN2 yang pertama itu tali pusatnya kok berbau ya. Ada tanda-tanda misalkan merah, bengkak, kemudian bau yang kurang sedap, maka besoknya lagi bidan melakukan kunjungan lagi untuk mengevaluasi apakah tadi yang kemarin sudah diberikan asuhan misalkan dirawat lukanya itu sudah membaik atau malah lebih parah, itu boleh ya, lebih dari 1 boleh. Kemudian ada yang namanya KN3 ya, usia 8 sampai 28 hari ya. Jadi kalau bidan melakukan kunjungan pada neonatus atau bayi di usia neonatus itu 8 sampai 28 hari, maka itu disebut KN3. Nah, tujuan dari kunjungan neonatus itu apa? Ya, untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar. Mengetahui sedini mungkin bila terjadi kelainan atau masalah kesehatan pada neonatus. Ya, karena risiko terbesar neonatus itu terjadi dalam 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupan. Ya. Sehingga jika bayi baru lahir di fasilitas kesehatan, sangat dianjurkan untuk tinggal di fasilitas kesehatan itu selama 24 jam pertama. Ya, itu sangat dianjurkan. Jadi kalau lahir sekarang, minimal itu bayi itu menginap 24 jam.
ya. Kenapa? Karena kalau ada pegawatan, ada masalah ya pada bayi baru lahir dalam 24 jam itu akan mudah atau akan cepat tertangani. Nah, pada saat kunjungan itu tentunya kan ada yang diperiksa ya. Nah, yang diperiksa itu apa? Ya kurang lebihnya itu sama, yaitu berat badan, panjang badan, ya, suhu ya untuk mengidentifikasi ada enggak peningkatan untuk suhu tubuh karena peningkatan suhu tubuh itu sebagai salah satu patokan ya parameter yang bisa kita jadikan untuk mengidentifikasi ada tidaknya infeksi ya di atas 37,5. Nanti lagi tanyakan pada ibu, bayi sakit enggak? Gitu ya, misalkan bayi kuning enggak? Ya, BAB-nya bagaimana? BAK-nya bagaimana? Lancar tidak? Perutnya kembung apa tidak? Ya, kemudian ada tidak masalah di menyusui? Itu perlu kita. Memeriksa kemungkinan penyakit yang sangat berat, ya, atau adanya infeksi bakteri yang bisa kita lihat dari frekuensi nafas, ya. Kalau biasanya bayi baru itu 30 sampai 60 kali itu bisa lebih, ya. Nah, kalau lebih itu mungkin ada sesuatu ya. Jadi kita harus lakukan penanganan. Atau frekuensi denyut jantung ya, normalnya itu kalau sudah lahir itu kurang dari 100 ya. Tapi kalau bisa misalkan lebih, maka kemungkinan ada penyakit-penyakit yang sangat berat atau ada infeksi pada bakteri. Memeriksa adanya diare atau tidak. Nah, ini penting sekali ya. Biasanya kejadian diare itu terjadi pada bayi-bayi yang diberikan susu formula atau diberikan makanan selain ASI ya. Misalkan ada budaya kalau misalkan bayi baru lahir itu langsung diberikan pisang gitu ya. Diiriskan pisang ya, memang pisang yang untuk bayi ya. Tapi ternyata untuk saluran pencernaan bayi belum bisa menerima, akhirnya terjadinya diare. Ya, jadi kalau ada diare, kita harus kaji bagaimana nutrisi yang diberikan ke bayi, gitu ya. Kemudian memeriksa ada kuning apa tidak, ya, ikteres apa tidak. Memeriksa ya, jadi setiap kali kunjungan kita harus membawa alat pengukur berat badan ya, kita untuk mengetahui peningkatan berat badan. Artinya kalau berat badan bayi meningkat itu tidak ada masalah ya dengan pemberian ASI. Tapi kalau berat badan turun itu bayinya nggak sakit, ya bayinya sehat, tapi berat badannya kok turun, mungkin ibu mengalami masalah dengan pemberian ASI. Memeriksa status pemberian vitamin K, memeriksa status imunisasi ya, terutama HB0, memeriksa apakah ada keluhan-keluhan lain atau masalah-masalah yang lain gitu ya. Pokoknya ketika kunjungan itu kita harus menanyakan secara komprehensif, secara detail hal-hal yang berkaitan dengan bayi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa belajar untuk kita bisa lanjutkan di WA group gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.